Assalamualaikum Mam, akhirnya aku bikin video lagi. Udah 6 hari kayaknya aku nggak upload video, berasa lama banget sih. Di video ini aku mau share masakan simple, terus juga mau bikin bolen pakai puff pastry instan yang waktu itu aku beli. Nah ini pertama aku mau siapin pisang dulu. Kemarin papanya Kai sempat beli pisang, kalau belanja aku belum belanja, terakhir belanja tuh kayak 10 hari yang lalu deh. Nah ini pisang, biar gampang gorengnya aku siapin tepungnya. Tepungnya aku pakai 4 sendok makan terigu, 2 sendok makan tepung beras, sama 1 sendok makan sedikit banget gula. Nah udah, ini kalau udah dicampurin tinggal disimpan aja. Jadi pas mau goreng udah gampang, tinggal ditambahin air. Terus pisangnya aku kupas-kupas, aku masukin kulkas. Nah biasanya tuh kan kita kalau masih berkulit tuh suka kayak males gitu, akhirnya pisangnya berakhir busuk. Jadi aku langsung kupas-kupas biasanya. Aku nggak tahu ini tahannya berapa lama, tapi biasanya 3-4 hari itu udah selesai digoreng semuanya. Nah beberapa pisang juga aku bikin bolen akhirnya. Nah ini udah, pisangnya tinggal ditutup aja, terus disimpan di kulkas bawah. Nanti pas mau masak tinggal dipotong, terus tepungnya tinggal ditambahin air secukupnya, tinggal digoreng. Atau bisa tambahin biji wijen juga biar lebih enak gitu. Selanjutnya aku cobain bikin bolen dari puff pastry instan yang beberapa bulan lalu aku beli. Pertama aku siapin dulu alasnya, terus aku taburin sedikit terigu biar nanti kulitnya nggak lengket. Puff pastry instan yang aku beli kemarin harganya 30 ribuan, terus isinya ada 4 lembar, aku cuma pakai selembar doang. Nah ini pisangnya aku belah 2, terus aku belah lagi, aku masukin keju. Pisangnya sesuai selera, bisa dikupas terus kayak di grill pakai margarin gitu di wajan, atau bisa dikukus. Kalau ini aku pakai yang dari mentah aja karena menurut aku ini udah pas gitu sih rasanya. Nanti kan dipanggang dia akan jadi sedikit lebih lembut. Nah terus ini dipotong-potong puff pastry-nya. Ini aku nggak begitu rapi motongnya, aku jadiin dia 9. Aku punya masalah nih sama motong-motong kayak gini tuh, lihat ada yang gede ada yang kecil, nggak apa-apa. Nah habis itu nanti diambil satu, terus dilebarin gitu pakai rolling pin. Bisa diolesin terigu juga biar dia nggak nempel-nempel gitu Mam. Nah ini dilebar-lebarin, terus dimasukin isiannya pisang, terus aku tambahin sedikit meses. Bisa pakai coklat batang atau coklat kayak selai gitu. Terus udah tinggal dilipat-lipat aja, lipatnya sesuai selera aja deh. Terus tinggal diulangin aja sampai semuanya habis. Sebenarnya enakan pakai pakai coklat yang kayak selai atau coklat batang sih. Kalau meses dia berantakan banget. Kalau udah semua, bagian atasnya diolesin sama kuning telur. Ini baru pertama sih aku cobain pakai puff pastry instan ini, menurut aku enak rasanya, terus juga terus ya bikinnya juga gampang. Kita juga bisa macem-macem bikinnya, bisa ganti sosis isiannya atau bisa pakai isian pizza. Nanti aku mau coba bikin versi isian pizza, jadi yang dibungkus isian pizza kayaknya enak ya, gurih. Terus mau cobain bikin kayak apple pie gitu. Terus juga ini bisa buat bikin zupa sup Mam. Tadi bagian atasnya aku tambahin meses ya. Terus di oven, aduh maaf ovennya belum sempet aku bersihin. Ovennya aku sekitar 30 menit, apinya 170 derajat celcius atas bawah. Nah begini penampakannya, nggak cantik banget, terus kayak ada lipatannya nggak rapi, jadi dia kayak mengembang. Teksturnya udah mirip banget sama bolen yang aku beli di toko kue gitu, enak banget. Bagian atasnya kayak renyah-renyah hancur gitu, bagian bawahnya masih kayak berongga gitu rotinya. Gimana sih bilangnya, pokoknya enak banget. Buat yang suka simpel-simpel bisa cobain. Dan menurut aku walaupun puff pastry-nya beli instan, jatuhnya juga masih lebih murah.
Ini aku simpan buat papanya Kai, ada 6, terus aku makan 2. Ini bisa simpan di kulkas juga buat beberapa hari ya, Mam. Selanjutnya aku mau bikin makan malam. Ini sederhana banget, nggak tahu, maksudnya ini simpel banget. Aku potong-potong tempenya. Ini tempe udah lumayan lama di kulkasku, jadi dia udah agak lembut gitu. Aku minggu ini nggak belanja karena masih lumayan banyak makanannya. Mungkin minggu depan, mungkin Sabtu besok. Nah, ini tempenya aku goreng sampai kuning aja. Ceritanya aku bikin sambal tempe sama daging, tapi enak banget. Agak-agak beda sedikit sih caranya, cuma enak banget ternyata. Nah, ini diaduk-aduk, terus nanti kalau udah matang tinggal diangkat aja, disisihin dulu. Terus aku kan punya daging yang waktu itu masih sisa 2 kotak, jadi aku presto. Ada 6 potong daging, 6 atau 7 potong aku presto seperti biasa, pakai bawang putih, pakai ketumbar sama garam sedikit, jadi kuahnya udah enak banget. Nah, jadinya kayak gini. Yang mau aku sambal aku suwir, terus itu mau disimpan, terus yang ini mau dipotong-potong buat pindangnya si Kai. Untuk pindangnya aku pakai kaldu rebusan, terus aku tambah sedikit bumbu dasar putih dan serai, terus aku masukin dagingnya. Karena kuahnya udah enak, jadi aku tambahin sedikit kaldu jamur aja, terus udah tinggal dimasak sampai mendidih. Bumbu dasar putih aku lengkap ya, Mam. Isinya bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe, sama lengkuas. Bisa cek di playlist bumbu dasar atau cek di Karya Karsa. Nah, ini udah jadi. Kalau Kak itu suka banget makan nasi pakai kuahnya doang. Karena bikin sambal, aku tambahin sayurnya cuma pakai daun singkong aja. Aku mau bikin sambal daging sama tempenya pakai sambal ini. Sambal ini udah lama aku bikinnya. Aku bikinnya pakai bawang bombay ditumis, terus tambahin bumbu dasar putih, tambahin cabai, terus aku kasih garam sama kaldu. Ada tomat juga. Waktu itu separuh sambelnya aku pakai buat balado ikan sama terong gitu, Mam. Terus sisanya aku simpan di kulkas seperti biasa. Nah, sisanya mau aku masak di video ini. Nah, ini sisanya. Udah berapa lama sih? Kayak udah lumayan deh, kayak udah 1 minggu aku simpan di kulkas bawah aja. Ada tomatnya tapi masih awet. Terus ini aku mau masukin ke wajan, nggak pakai minyak lagi. Lumayan banyak sih aku makainya, tapi ini nggak begitu pedas. Kemarin tuh rencananya mau bikin sambal kencur gitu, cuma nggak ada kencurnya. Nanti deh kita cobain. Terus aku tambahin serai potong nih, serai yang udah aku iris bagian putihnya aja. Terus aku tambah air rebusan pindang tadi, Mam, sekitar 4 sendok sayur gitu. Jadi ini tuh bumbunya sebenarnya udah enak banget. Jadi terakhirnya nanti tinggal dicicipin aja kurang apa. Kalau sudah tinggal diaduk-aduk aja, dimasak sampai dia mendidih meletup-letup gitu. Nah, kalau dia agak meletup-letup gitu, tinggal dimasukin dagingnya, terus diaduk-aduk. Pokoknya ini dicicipin aja, Mam. Kalau masih kurang rasanya bisa ditambah-tambahin. Cuma karena udah enak semua, aku nggak tambahin bumbu apapun lagi. Nah, terakhir aku tambahin tempe. Ini enak banget, serius. Kemarin di Instagram aku sempat post ini, terus ada yang komen itu kepala udangnya diapain. Aku bingung, ini nampak seperti kepala udang ya. Nah, udah ini diaduk-aduk aja terus diangkat. Ini jadinya banyak banget sih, bisa buat 2 kali makan 2 orang harusnya. Cuma kita makannya buat sekali, terus sisanya sedikit buat bekal. Kadang-kadang bekalnya Papa Kak itu sisa dari makanan malam. Untungnya dia tuh orangnya gak rewel sih, makannya bener-bener apa yang ada aja. Nah, ini makanan kita. Daging-dagingnya aku beli murah di toko daging frozen, dan ternyata dagingnya masih lumayan banget, masih enak banget sih menurut aku. Segini aja video dari aku, terima kasih sudah nonton.